Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Al-qawlu fi qawl, perkataan, cacat, cawat. Al-qawlu fi mudah atau bercacat, perkataan fi ma'asil qalbi dalam nerangake banyak maksiat taat. Jadi pembahasan kali ini merupakan pembahasan atau bab menjelaskan tentang beberapa maksiatnya hati, sehingga hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi jernih, dengan cara kita membuang segala maksiat-maksiatnya hati atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Iklam ini sampean, ketahuilah. Iklam ini sampean, iklam ini bin apa isi? Binnya apa isi? Iklam. Iklam. Binnya apa isi? Data. Tahu. Berarti bapak ibu yang tidak tahu. Iklam ini merupakan ini apa? Perintah iklam. Ketahuilah, tahulah. Yang pentingnya tahulah kalian. Iklam ini amal. Perintah untuk untuk mengetahui apa? Anna sifatil madmumah. Anna sifatil madmumah. Saya ulang dari awal. Iklam moninya sampean anna sifatil madmumah fil qalbi katsiratun. Anna sifatil madmumah. Sangkuna banyak sifat al-madmumah sekelah yang jelek fil qalbi dalam ati kasiratun panekabun. Jadi ketahuilah bahwa sifat yang ada dalam hati kita itu sifat jelek yang ada dalam hati kita masing-masing kasirat itu banyak. Tak usah merasa sedih, tak usah merasa bersih hati. Karena urusan hati yang tahu dirinya sendiri. Dan tidak ada orang yang dibilang hatinya jelek itu tidak mungkin terus. Pasti ngocak hatinya bersih atau suci. Tapi itu sulit. Prosesnya sulit. Bisanya ya bisa. Semua orang pasti bisa. Tetapi harus melalui cara-cara yang sudah dipraktekkan oleh salafus saleh, orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, seperti yang kita baca, yang kita kaji pada malam ini. Wa tariqu tathhiril qalbi, bentini jarana tathhiril qalbi, nyuci hati atau cara untuk menyucikan hati min rozailiha dari rendah banyak sifat tawilun panikalan. Jadi tak mudah, maksudnya tidak mudah kita memproses hati kita untuk menjadi bersih. Hati kita untuk menjadi bersih itu tidak mudah caranya. Perjalanannya panjang. Itu maksud dari Imam Al-Ghazali. Wasafidul ilahi fiha, bencana nambai. Wasafidul ilahi fiha, bencana nambai ini dalam banyak sifat sing jelas. Wa midun panika malah. Jadi tidak mudah untuk mengobati sifat-sifat hati yang jelek itu, tidak mudah.
Katanya Imam Al-Ghazali, qamitun itu suci. Bisanya ya bisa. Yakni dengan cara kita harus komit. Butuh kesungguhan, agar supaya hati kita menjadi suci. Ketika hati kita sudah tergolong suci, maka di situ tahu pada hakikatnya iman. Selama hati kita belum suci, ya belum tahu pada hakikatnya iman. Bukan kata saya, ini saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wa qad darasa bil kulliyati ilmuhu wa amalahu li ghaflatil khalqi an anfusihim. Wa qad darasa ban ongku lebur bil kulliyati kalaban sakabina ilmuhu ponapa ilmu nampai. Wa qad darasa ban ongku lebur bil kulliyati kalaban sakabina ilmuhu ponapa ilmu nampai wa amalahu ban amalan nampai li ghaflatil khalqi karena lupa makhluk an anfusihim dari banyak-banyak lokasi. Jadi karena kesibukan kita, karena sibuknya kita terlalu sibuk macam-macam urusan, sehingga ilmu untuk mengobati hati yang sifat-sifat hati yang tercela itu sampai lupa abang jadi. Wastighfarihim benrepota makhluk kabeh karena kesibukan itu bisa menyebabkan seseorang bisa salurnya bisa khari fit dunya kalaban adhan dari dunia. Wastighfarihim bisa khari fit dunya, sibuk karena untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia. Itu maksudnya bisa khorifit dunia. Nah, kalaban adren dari dunia. Andi sepeda motor seumpama 2 tak tero kasih 4 tak. Andi Honda 4 tak tero kasih mobil. Itu namanya zakhorifit dunia. Adren dari dunia. Sehingga lupa untuk membersihkan sifat hati yang tercela. Wa qadistak soina dalika. Wa qadistak soina ben ongku ampon nabi aki kaulah dalika daka isa kasebut kullahu kasabejana fi kitab Ihya Ulumuddin ini tetap Ihya Ulumuddin. Jadi maksudnya penjelasan secara detailnya itu dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mancar ngaji umur kapi sehingga kita bisa mengaji Ihya Ulumuddin. Amin. Fi rubu'il muhlikati, dalam bab rubu'il muhlikati. Jadi tempatnya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bab rubu'il muhlikati. Wa rubu'il munjiyati dan juga dalam bab rubu'il munjiyat. Walakinna bentatabe nakaula kata Imam Al-Ghazali nuhaddirukah paneka matako kaulah al-an sekarang dek sampean al-an dek sampean samangken matako kau dek sampean al-an samangken sarasat dek telok perkara. Jadi ada 3 hal yang mau dibahas dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali. Untuk lainnya kita bisa merujuk pada kitab Ihya Ulumuddin. Min khabaisil qalbi, dari banyak-banyak cember ateh. Jadi ada 3 hal yang bisa membuat hati kita bahagia. Kalau kita mampu untuk menghadapi 3 hal itu. Akan tetapi kalau kita tidak mampu menghadapi 3 hal itu, bukan bahagia yang didapat, tapi merana selama baik di dunia maupun di akhirat. Jadi 3 hal itu ketika kita mampu menghalau atau membersihkan 3 sifat yang melekat dalam hati kita,
maka kita akan bahagia dunia akhirat. Tapi kalau kita tidak mampu, maka akan tersiksa mulai dari dunia sampai ke akhirat nantinya. Apa saja yang tidak? Hiyal ghalibu min khabai syukur hiyal ghalibu panika kapra'ana mutafaqqihatil asri atas orang ahli fikih al asri seman panika. Kita kuda minha supaya ngarak sampean, kita kuda minha supaya ngarak sampean minha dari telok perkara hidro kada takwa sampean. Fa innaha maka sampun telok perkara muhlikatun panika perkara sing ngarusak fi anfusiha ing dalem abana. Fi anfusiha ing dalem abana. Jadi tiga perkara itu bisa menyebabkan orang menjadi rusak kalau tidak dibersihkan. Kalau kita tidak jadi karena ini nggak bisa dikendalikan kehidupan karena urusan hati. Jadi hati kita. Jadi kalau kita mampu, ya kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Wahia bantining fi anfusiha. Wahia bantining fi anfusiha maksudnya yang tiga perkara tadi. Ummahatun panika banyak korban dijumlatin panika banyak korban dijumlatin kan jumlah. Jadi maksudnya ini merupakan taubahnya sebuah bukan maksudnya sebuah induk. Yang tiga itu induk dari sifat-sifat tercela yang minal isi dari banyak berarti siwaha salaina anfusiha wahia bantining anfusiha yang tiga perkara tadi al-hasadu wariya'u bandri wal-ujbu yang pertama tiga perkara yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang bisa membahagiakan seseorang apabila mampu membersihkan di dalam hatinya dari hasad atau hasud. Al-hasad itu panika dengki ke orang lain, dengki ke tetangga, dengki ke kancang. Kalau kita tidak mampu membersihkan itu dalam hati kita, maka akan sengsara di dunia dan akhirat. Sengsara pastinya. Tapi kalau kita mampu membersihkan sifat dengki yang ada dalam hati kita, maka kita akan selamat, akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Waria kemudian yang nomor 2 adalah ria. Apa ria? Oh ya mau. Reng. Kowe kocak. Bagus kemarin. Pokok intinya troya alam apa kowe. Wal ujub bano mujub. Nanti dirinci apa itu hasad, apa itu ria, apa itu ujub. Faditahid maka ngate sampean fi takhiri qalbika. Itu nyuci hati sampean minha dari yang tiga tadi hasad, ria dan ujub. Fa in qadirta maka namun ampun kelar sampean alaiha atas nyuci telur perkara kata Allah maka ajar sampean kaifiatal hadari de pola tingkah ngeraksah dari sakareng min baqiyatiha dari sakareng atau perkara. Ini saran dari Ibnu Musannif atau dari Imam Al-Ghazali. Apabila kita sudah mampu nantinya mampu membersihkan tiga perkara tadi yakni hasud, riya dan ujub, maka disuruh belajar untuk bagaimana cara menjaga dari sifat-sifat yang tercela selain yang tiga tadi. Jadi paham ya? Jadi kita pertama harus menjaga membersihkan hati kita dari hasud, riya, kemudian ujub. Ujub. Min rubu'il muhlikati dari rubu'il muhlikat, yakni dari macam-macamnya sifat tercela yang ada dalam hati. Fa in ajasta maka namun apa sampean yang tidak mampu membersihkan dari tiga perkara tadi, anhada dari paneka nyuciin fa anta maka dining sampean an ghairihi
dari selain nyuci paneka aja sudah lebih apes wala tadunanna bencetnya ceknya kamu kuat sampean anak aja sampun sampean taslam paneka selamat diniatin karena berniat solihatin soleh fi ta'allumil ilmi dalam ajar ilmu fi ta'allumil ilmi dalam ajar ilmu wa fi qalbika bani dalam akhir sampean saipun wana pasetong-setong minal hasati dari dengki wariya ban riya wal mujiban ujub wa qad qala banungkum wa aqwana tubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanasun dini telok perkara muhlikatun paneka ngarosakati subun mutoon sepertama selama setong subun mutoon paneka cerai abeun dekat motoon seetoro ada di sana seton kepada Rasulullah ada 3 perkara yang membahayakan. Yang pertama adalah ceretan yang jual cerai. Kemudian dekat subun motoon cerai dekat seetoro. Maksudnya bagaimana? Sekocak dekat itu ketika dirinya ketika abu andi barang andi sesuatu ini tretan tak terlalu abulnya kau sementara si maksud dekat ketika orang lain itu punya sesuatu dirinya mau salah capek kalau kan dina itu yang dimaksud dengan subun mutong wahawan muttabaun. Kemudian yang kedua wahawan muttabaun hawa nafsu seeto hawa nafsu seeto hanya mengajak kepada hal-hal yang kesenangan dunia. Yang ketiga ijabul mar'i binafsihi akhiran lagi orang binafsihi kalabuan abona di jadi paham ini. Mensi nomor 2 mengikuti hawa nafsu hanya mengikuti kesenangan-kesenangan duniawi. Wa ijabul mar'i binafsihi ban akhiran lagi orang kalabuan abona di padahal tak kama-kama kita merantau kepada beri. Nah itu yang dimaksud dengan menghilangkan orang lain. Ijabul mar'i binafsi akhiran lagi orang kalabuan abona di nanti ya kita anakku mulai sampai mati sementara si bulan cuma tutup juga ini miskinnya luar biasa. Nah itu yang dimaksud dengan ijabul mar'i binafsihi mengherankan orang lain binafsihi dibandingkan pada dengan diri. Itu 3 perkara yang diwanti-wanti oleh Rasulullah itu bisa menyebabkan rusaknya seseorang. Itu harus hati-hati dengan itu. Amal hasadu kita kembali pada pembahasan amal hasadu. Dini hasad atau berdengki fahuwa maka dini hasad mutasakibun paneka sedeti rancak minas subsid dari terek atau dekat. Jadi kalau seseorang itu sudah hasud atau dengki kepada orang lain atau kepada temannya, tetangganya, itu menyebabkan orang itu pasti berdekat atau tamak. Sekocak tamak benindina ke andi ke taroe benindina ke taroe itu yang disebut dengan tamak atau berdekat. Dan matudanya dekat dan gajah apa? Tamak. Mencerai berarti cerai. Itu merupakan cabangnya dari hasud. Nah, cabangnya hasud itu. Jadi orbina hasud maka akan bercabang cerai. Berdekat. Jadi sebisa mungkin semua santri Al-Falah Paloman. Berarti Roman. Roman pria pemberi. Iya. Cek cerita harus murah hati. Cek cuman murah senyum. Murah senyum dia juga saudara. Mau tadi ya senyum. Yang mau senyum sampai
menduga-duga yang lain. si senyum maksudnya bodoh dirian senyum ke lakian kemudian si lakian terus kagetan ada paham kalau mau nanti ya harus berbanyak sedekah karena sedekah bisa menolak mara bahaya bisa menolak bahaya doa sebagai kampung sedekah itu doa yang paling kita punya doa, mempunyai sedekah, kelebihan pun si adu, terutama kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga setanggi seperti itu. Fa'inal bakhilah maka sampuna orang cerek, huwa ingki maneka si cerek, huwa lagi ingki maneka si cerek, ya bakhulu bima fi yadihi, ya bakhulu maneka orang. Allati yabkhulu huwa allati yabkhulu kimane kasecerek pasirang oreng bima kalaban barang tiyadihi idum tananga oreng ana bainihi atas sarena seperti yang saya katakan tadi ya ketika diandi akhirnya eman kandina untuk diberikan kepada orang lain. Wasahi sebantingin orang cerek dua inci panika alladhi yabkhulu bini amatillah panika orang yang yabkhulu secerek pasirang orang bini amatillah tak nikmatnya Allah wahia bantingin nikmatnya Allah fi mazakini kudratihi panika berdoa dalam banyak-banyak gedung aku kekobesana Allah fi mazainihi tanpa itu banyak-banyak kedua orang tetap ala ibadillahi tetap atas banyak-banyak kabulana Allah Ta'ala. Jadi maksudnya orang cerai itu orang yang ketika mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada orang lain itu kategorinya cerai. Wasahi sudah kemudian orang yang si cerai alladhi yabkhulu termasuk bagian dari cerai terhadap nikmatnya Allah. Dia tidak sadar kalau harta atau barang yang diberikan kenikmatan diberikan kepadanya itu tidak sadar bahwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu dipahami bahwa kenikmatannya Allah itu merupakan kudratihi, merupakan kekuasaannya Allah. La fi wazainihi ala ibadillah, bukan kekuasaan dari hamba-hambanya. Mungkin orang andi sebenarnya kalau kereta dia tidak sadar bahwa nikmat yang dimiliki itu adalah kekuasaannya Allah. Tidak sadar ya. Fasuhuhu maka dinding cerekna orang si cerek a'zamu wal hasudu a'zamu panikal biraja wal hasudu bantin buat a'zamu panikal biraja wal hasudu bantin orang dengki tadi hasud ya wal hasudu bantin orang si dengki buat inki panikal orang allati yasukku. Cerai ini merupakan ranting atau cabang dari hasud, dari dengki. Pertama dengki maka menyebabkan cerai. Selain cerai kita sama. Wal hasud bantinin orang dengki, huwa inki maneka orang alladhi simalarat alladhi yasudku simalarat alaihi atas orang. In amullahi mengapa banyak-banyak nikmatnya Allah Ta'ala min khazainihi dari banyak-banyak kedungah kudratihi kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi mau orang hasud ya mau orang hasud atau orang sedengki kau orang lain itu merupakan alladhi yasukku orang yang sulit menerima terhadap nikmatnya Allah. Ngaku endingnya jadi kenikmatan yang didapat merasa ternyata
kekuasaannya dirinya. Itu kalau orang hasud. Tapi kalau orang yang tidak hasud atau tak dengki, tidak mungkin merasa, maksudnya pasti sadar kalau kenikmatan itu dari Allah, bukan dirinya. والحسود هو الذي يشق عليه إنعام الله تعالى من وسائله قدرته على عبد atas setong kabula min ibadihi dari kabulan Allah bi ilmin kalaban ilmi bi ilmin kalaban ilmu. Bisa saja kenikmatan itu melalui ilmu. Ada yang ahli IT seumpama, itu merupakan kenikmatan ilmu yang diberikan kepada orang yang ahli IT, ahli akbar YouTube seumpama. Itu juga merupakan kenikmatan. Itu namanya kenikmatan ilmu. Awalan itu lalu harta. Hartanya luar biasa, maksudnya bekerjanya biasa-biasa tapi pendapatannya besar. Karena banyak yang subscribe. Nah, itu juga kenikmatan dari Allah. Al-mahabbatin otabah kaliburan fi qulubin nasi dalam banyak-banyak akhirnya manusia. Berarti kenikmatan itu berupa senangi orang lain. Senangi orang lain. Itu juga merupakan kenikmatan yang berupa mahabbah. Berarti orang tak senang akan jago si bulan atau bulan mau berteman dengan yang A atau yang B, ada yang tidak mau. Tapi kalau ketika ada orang yang disenangi, yang A atau yang B tadi, itu merupakan kenikmatan mahabbah. Jadi kenikmatan itu tidak hanya bersifat materi, tidak hanya bersifat harta. Ada kalanya nikmat itu nikmat ilmu, kemudian nikmat harta, ada juga nikmat disenangi oleh orang lain. Akhirnya orang bisa senang seperti itu. Itu juga kenikmatan. Itu harus disadari bahwa itu yang memberikan atau yang membuat hatinya orang lain itu senang kepada kita, itu merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jangan keabad kurang ada jangan, kita harus tahu, harus sadar bahwa itu semua merupakan kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita orang yang senang. Al-hadir minal hududi. Otaba setong bagian minal hududi dari banyak-banyak bagian. Maksudnya nikmat-nikmat yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan al-hadir minal hududi. Jadi tidak hanya tertentu pada nikmat ilmu, nikmat harta atau nikmat disenangi orang lain. Hatta annahu sampai dek guna orang dengki la yuhibbu zawalaha yaktena. Hatta annahu sampai dek guna orang dengki la yuhibbu yaktena. Lebur pasirah, lebur orang ngarep-ngarep zawalaha dan ngilangan nikmat anku dari kabulan. Jadi orang yang hasud, orang yang dengki itu senang ketika ada tetangganya, ada temannya yang kenikmatannya hilang. Maksudnya ada tetangga atau temannya punya nikmat harta punya. Dan ketika merosot, orang yang hasud atau orang yang dengki itu bahagia. Karena merasa kenikmatan yang tetangga atau temannya itu sudah hilang. Itu ciri-ciri orang yang dengki. Jangan sampai seperti itu. Karena al-muslim abul muslim. Jadi orang Islam bersaudara dengan